Halo bro, welcome back to Behind Hero. Di video kali ini gue bakal kasih lu alur cerita film yang masih anget banget bro. Yes, ini dia Superman 2025. Karena ini film masih anget banget, jadi pastiin lu nonton sampai habis ya. No skip. Oke bro, nggak usah lama-lama. Alur film Superman 2025 kita mulai dari sekarang. Behind Hero. Film diawali dengan adegan Superman tergeletak di tengah hamparan salju putih yang luas. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, matanya setengah terpejam. Sisa tenaga di tubuhnya cuma tinggal secuil doang. Dengan sisa tenaga yang tersisa, dia pun bersiul. Dan dari kejauhan meluncur seekor anjing putih dengan sayap merah dengan lari kenceng menembus salju. Wow, gokil sih. Biasanya kalau di salju itu adanya beruang kutub. Nah ini anjing bro, pakai jubah lagi. Nama anjing ini adalah Krypto. Bukannya langsung nolongin, si Krypto ini malah ngisengin Superman loh. Pakai ditendang-tendang lagi. Nggak tahu apa orang lagi di ujung tanduk. Lalu dengan suara lemah Superman bilang ke Krypto, "Bawa aku pulang." Krypto paham banget, dia gigit ujung jubah Superman lalu brem. Mereka meluncur di atas salju meninggalkan jejak panjang di belakang. Emang si Krypto ini nggak bisa terbang apa ya? Lalu tiba-tiba dari bawah salju muncul sebuah kristal raksasa setinggi gedung bro. Sumpah itu keren banget. Dan itulah markas rahasia Superman. Lalu pintunya bersinar huruf S dan terbuka. Begitu masuk, Superman langsung disambut oleh robot-robot. Mereka mengangkat tubuh Superman untuk segera diobati. Di sisi lain, tampak hologram orang tua Superman sedang berdiri membacakan sebuah pesan. Tapi sayang, kayaknya udah rusak karena terputus-putus. Mungkin kasetnya udah kotor kali ya. Setelah Superman dibaringkan di ranjang, sistem pun mendeteksi kerusakan pada Superman. Dan gila, banyak banget penyakitnya bro, sampai patah tulang segala macem. Tapi bukan film fantasi namanya kalau nggak ada yang namanya keajaiban. Para robot pun mengobati Superman dengan sinar matahari kuning yang bisa membuatnya sembuh seketika. Wow, luar biasa. Walaupun pengobatan ini terbilang menyiksa karena terlihat dari skin Superman tampak kesakitan dan berteriak. Tapi hasilnya di luar dugaan bro. Superman langsung bisa berdiri lagi. Walau kondisinya belum 100% pulih, tapi dia tetap memutuskan untuk kembali bertarung. Dia melesat terbang di atas hamparan salju. Wih, ini dia momen epiknya. Bener-bener visual yang memanjakan mata bro. Keren banget. Sementara itu, di kota, tampak robot masih menyerang orang-orang. Di sisi lain, tim Lex Luthor tampak sedang merencanakan sesuatu di sebuah kantor. Tapi seriusan ya, ini awalnya gue kira timnya Nick Fury loh. Dan tiba-tiba Superman udah nyampe bro. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Tapi sayangnya, karena ini masih awal film, Superman dihajar habis-habisan. Dan brak, masuk ke dalam aspal dong. Mana lagi di sini Lex Luthor kayak lagi main game gitu ya. Dia kayak tahu gerakan Superman loh. Dan ternyata emang dia udah mempelajari gerakan Superman bertahun-tahun. Makanya dia dengan mudah ngalahin Superman. Parah sih. Dan di sisi lain, anak buah Lex Luthor bernama Angela menemukan markas rahasia Superman. Tapi markasnya udah keburu masuk ke dalam es. Dia pun diminta kembali ke markas karena Lex Luthor punya rencana lain nantinya. Lanjut, nggak tahu kenapa di sini Superman kayak kehabisan tenaga lagi. Dia bahkan nggak bisa buat terbang dan ngejar si robot tadi bro. Dan itu dianggap kemenangan besar oleh timnya Lex Luthor. Di skin selanjutnya kita melihat tampak sebuah camp militer. Robot yang tadi ngalahin Superman masuk ke sebuah tenda, lalu masuk ke dalam lubang seperti portal dan keluar di dimensi lain. Dan ternyata ujungnya ke markasnya Lex Luthor yang bernama Luthor Corp. Dan lu tahu, ternyata nama robot ini adalah Ultraman. Nggak kena copyright apa ya? Lanjut bro, kita kembali ke dunia biasa. di mana Superman jadi manusia biasa lagi, seorang laki-laki bernama Clark Kent.
yang bekerja di The Daily Planet. Di sisi lain, Lex Luthor sedang meyakinkan para petinggi untuk memakai jasa pasukannya demi mengalahkan Superman, karena Superman dianggap terlalu ikut campur urusan luar negeri dan menyebabkan kekacauan serta kerusakan. Padahal, lu tahu kan siapa dalang di balik semua itu? Yes, si Lex Luthor itu sendiri. Mana lagi dia bilang jika Superman adalah makhluk planet lain yang memiliki markas di bumi, dan itu terletak di Antartika, dan Superman harus ditangkap serta diperiksa. Di sisi lain, tempatnya di kediaman Lois Lane, pacar dari Superman, Clark Kent setuju untuk diwawancari oleh Lois Lane sebagai Superman terkait konflik yang sedang terjadi. Tapi kembali lagi, Lois menganggap Superman terlalu ikut campur urusan luar negeri dan bertindak tanpa aturan. Sedangkan menurut Superman, dia melakukan itu untuk menyelamatkan orang banyak. Dan dia mengatakan bahwa dia melindungi umat manusia karena itulah pesan yang disampaikan oleh orang tuanya. Dan buat informasi lo, pesan dari orang tua Superman inilah yang nanti bakal dijadiin Lex Luthor senjata buat ngejatuhin Superman. Perdebatan pun terjadi dan ya mereka berantem bro, layaknya orang pacaran gitu. Kita lanjut ke scene selanjutnya. Tim Lex Luthor sudah sampai ke Antartika dan lo tahu kan tujuan mereka kesini mau ngapain? Yes, tiba-tiba markas Superman muncul dari dalam salju bro. Pintunya terbuka dan Lex Luthor beserta timnya masuk dengan santai kayak rumah mereka sendiri. Anjir kan? Nanti di akhir cerita kita bakal tahu kenapa Lex Luthor dan timnya ini bisa dengan mudah masuk ke markas Superman bro. Jadi pastiin nonton sampai habis ya. Tanpa basa-basi, Lex Luthor langsung menghancurkan semua penjaga di sana. Dan tiba-tiba, yes, Krypto muncul bro. Dan ternyata dia bisa terbang cuy. Tapi langsung kalah bro. Gimana sih? Ternyata alasan Lex Luthor ke markas Superman adalah untuk mencari sesuatu yang bisa meyakinkan para jenderal agar Superman segera ditindak dan ditangkap. Sementara mereka sedang mengubrak-abrik markas Superman dan mencuri data di sana, Lex Luthor mengirimkan pengalihan ke kota dengan seekor Pokemon. Iya beneran bro, itu monster kecil bisa ngeluarin api. Tapi entah bagaimana caranya monster kecil tadi yang lucu itu tiba-tiba udah gede aja bro, udah jadi raksasa. Dan ya, ini dia monster raksasa yang harusnya jadi musuh Ultraman bertarung epik dengan Superman. Hey buddy, eyes up here. Tapi seriusan bro, gue sambil nonton ini tapi dalam hati gue kok ngarepin Ultraman muncul ya. Dan tiba-tiba geng Justice muncul dengan kostum putih-putih kayak perawat rumah sakit sambil bawa toa masjid bro. Mereka terdiri dari Green Lantern, Hawkgirl, dan Mr. Terrific. Dan dengan gagah berani mereka maju keroyokan ngadepin monster raksasa tadi bro. Pertarungan sengit dan kocak pun terjadi dan akhirnya monster itu tumbang. Untung ditangkap sama Superman. Kalau nggak ditangkap bisa nimpahin orang-orang yang ada di bawah itu tuh. Lagian gue heran, udah tahu ada monster bukannya lari malah mendep aja di sana. Setelah semuanya dianggap selesai, tiba-tiba Lex Luthor menggunakan media untuk menjebak Superman. Dengan rekaman dari orang tua Superman yang dia curi tadi, dia memutarbalikkan narasi kalau orang tua Superman meminta anaknya untuk membunuh siapa saja yang tidak menurutinya dan menjadikan Superman sebagai pemimpin bumi tanpa belas kasihan. Sehingga masyarakat berbalik jadi membenci Superman dong. Geng Justice bertanya kepada Superman apakah pesan itu asli, tapi Superman menjawab itu pasti dimanipulasi. Lalu mereka bertanya dari mana Lex Luthor mendapatkannya. Superman pun sadar dan langsung terbang ke markasnya. Di sisi lain, ternyata kita tahu di sini bahwa ternyata Presiden Baravia adalah sekutu dari Lex Luthor. Anjir kan? Setelah sampai di markas, Superman melihat markasnya telah hancur dan semua robot telah mati. Dia mencari Krypto tapi tidak ada. Dia marah dan langsung nyamperin Lex Luthor di kantornya. Dia nanya di mana anjingnya. Tapi keadaan semakin memburuk karena ketika dia marah-marah dia direkam oleh karyawan Lex Luthor. Superman putus asa karena anjingnya hilang. Dia bahkan gak mau ngebantu geng Justice dalam melawan monster.
Keesokan harinya, Superman menyerahkan diri. Dia dibawa ke tempat seperti camp militer di awal tadi dan dimasukkan ke dalam lubang portal. Dan muncul di tempat lain yang ternyata itu adalah semesta Saku yang diciptakan oleh Lex Luthor. Lex Luthor mengenalkan Superman kepada Rex, salah satu tahanannya. Manusia meta yang bisa berubah wujud menjadi apapun termasuk Kryptonite, yaitu kelemahan dari Superman. Gokil. Di sisi lain, Lois Lane mencari info tentang Lex Luthor dan terungkap ternyata selama ini Lex Luthor memberikan senjata secara gratis kepada Baravia dan itu menimbulkan kecurigaan tentang Lex Luthor dan Presiden Baravia. Jimmy Olsen, teman sekantor Lois, mencari info kepada temannya dan akhirnya mereka tahu Superman ditahan oleh Lex Luthor di semesta Saku. Walaupun di sini tidak dikonfirmasi siapa informan tersebut. Oke, lanjut. Di skin selanjutnya terlihat bahwa Lex Luthor menahan Krypto di sebuah tabung bulat seperti sedang dilakukan penelitian. Di semesta Saku itu juga diperlihatkan penjara buatan Lex Luthor yang menahan banyak sekali orang-orang. Sementara di tempat lain, Jimmy Olsen sedang mengunjungi suatu tempat dan ternyata yang ditemuinya adalah Eve, asisten atau pacar atau apalah gue juga bingung dari Lex Luthor. Di sini Jimmy mengorek informasi dari Eve tentang hubungan Lex Luthor dan Presiden Baravia. Sementara itu, di semesta Saku, Superman masih dalam kondisi lemah karena Rex mengubah tangannya menjadi Kryptonite. Dan di sini juga terungkap jika Rex menuruti kemauan Lex Luthor karena anaknya ditahan oleh Lex Luthor. Tuh penjahat emang licik banget ya. Superman berusaha membujuk Rex agar tidak menggunakan Kryptonite dan berjanji akan membantunya untuk membebaskan anaknya. Tapi Rex menolak karena dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Sementara itu, di markas geng Justice, Lois Lane berusaha meminta bantuan kepada mereka untuk membantu Superman. Tapi Mr. Terrific tidak tahu di mana keberadaan Superman. Padahal dia sudah menaruh pelacak di darah Superman dan juga mereka tidak mau ikut campur masalah pemerintah. Belum lagi, status Superman sekarang adalah tahanan. Tapi setelah Lois Lane pergi, Mr. Terrific menyusulnya dan mengatakan akan membantunya mencari Superman. Di skin selanjutnya, Mr. Terrific dan Lois Lane sampai di camp militer di mana Superman dibawa tadi, bro. Mereka disambut oleh tentara dengan kostum robot dan meminta mereka pergi dari tempat itu. Dan akhirnya mereka pun bertarung dan dengan mudah Mr. Terrific bisa mengalahkan mereka semua. Akhirnya Mr. Terrific dan Lois berhasil menemukan jalan portal masuk ke semesta Saku. Sementara di sisi lain, Rex memutuskan untuk membantu Superman asalkan Superman menyelamatkan nyawa anaknya. Tapi ternyata Superman tidak langsung pulih karena dia membutuhkan matahari untuk penyembuhan. Sementara itu Lois dan Mr. Terrific masuk ke dalam semesta Saku. Di sisi lain, Rex berusaha kembali membantu Superman dengan menciptakan tiruan matahari agar Superman bisa pulih. Dan akhirnya dengan kemampuan Rex tadi, Superman pun pulih dan menyelamatkan anak Rex. Saat Superman dan Rex ingin keluar dari semesta Saku, anak buah Lex Luthor mencegah mereka dan terjadilah pertarungan sengit. Setelah pertarungan sengit dan mereka hampir tersedot ke black hole, akhirnya mereka bisa keluar dengan dibantu oleh Mr. Terrific dan Lois Lane. Lois lalu membawa Superman ke rumah orang tuanya dengan pesawat Mr. Terrific. Dan gue tahu pemikiran lo pasti sama gue kan. Gimana cara Lois bisa nerbangin pesawat itu? Tapi udahlah, nggak usah dipikirin, namanya juga film ya. Karena Superman berhasil kabur dari semesta Saku, Lex Luthor marah besar dong. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka portal lagi di Metropolis. Dan kali ini retakan dimensinya jauh lebih besar. Kota mulai hancur, bumi terbelah, gedung terbelah. Ini udah kayak mau kiamat aja, bro. Di sisi lain, Lois mengungkap bahwa dalang semua ini adalah Lex Luthor dengan bukti-bukti yang dikirimkan Eve kepada Jimmy Olsen. Sementara itu, kota semakin rusuh. Superman mencoba menyelamatkan orang-orang, tapi dia dan Mr. Terrific diserang oleh Angela dan Ultraman. Pertarungan brutal, pukulan demi pukulan bikin langit kayak mau pecah.
Dan setelah Superman berhasil menjatuhkan Angela, tiba-tiba topeng Ultraman terbuka. Dan lo tahu, ternyata Ultraman ini adalah kloningannya Superman. Dengan itu juga menjawab bagaimana cara Lex Luthor bisa masuk ke dalam markas Superman. Karena kita tahu jika markas Superman itu dilindungi oleh DNA Superman. Dan sekarang Superman vs kloningannya sendiri. Pertarungan sengit terjadi, CGI keren dipakai, aksi saling pukul menghujani layar kaca kita. Pokoknya keren abis bro. Sementara Superman melawan versi kloningannya, di perbatasan geng Justice dan Rex menyelamatkan warga dari tentara suruhan Presiden Baravia. Green Lantern, Hawkgirl, dan Rex juga ikut membantu ngadepin semua tentara. Mereka mulai unjuk kebolehan semua bro, dan Presiden Baravia pun ditangkap. Oke, kita kembali ke adegan Superman vs kloningannya. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Black Hole terbuka, dan kali ini gede banget bro. Karena berhubung di sini Superman pemeran utamanya dan sutradara nggak mau dong penonton kecewa. Walaupun tangan Superman sampai patah, tapi dia akhirnya bisa ngalahin kloningannya dengan cara mengirimnya masuk ke dalam Black Hole. Gila. Tapi masalah nggak selesai di situ bro. Karena retakan masih terjadi dan semakin besar menuju kota. Dengan sigap Superman dan Mr. Terrific menuju markas Lex Luthor. Di sini sempat terjadi perdebatan kecil antara Superman dan Lex Luthor, tapi tiba-tiba, yes, Lex Luthor dihajar sama Krypto bro, mampus lo. Di sisi lain, Mr. Terrific dengan wajah serius mengutak-atik komputer, entah apa yang dia kerjain, tapi emang itu yang disuruh sama sutradara dan Got it. seperti ending superhero lainnya, retakan pun bisa dihentikan. Gedung yang terbelah menyatu kembali dan bumi kembali normal. Skin selanjutnya, seperti yang pernah dilakukan Lex Luthor kepada Superman, Lois Lane dan timnya menggunakan media untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Lex Luthor. Dan dengan segala bukti yang sudah ada, akhirnya Lex Luthor pun ditangkap. Semua tahanan di Semesta Saku dibebasin. Publik kembali percaya kepada Superman. Sungguh ending yang memuaskan bro. Ups, tunggu dulu, ini belum selesai. Di skin selanjutnya, Superman balik ke markasnya dan tiba-tiba datang Supergirl, kelihatan kayak abis mabuk dan langsung menanyakan di mana anjingnya. Dan terjawab, ternyata Krypto itu anjingnya Supergirl. Dan kali ini film bener-bener selesai. Jadi gimana menurut lo? Oke nggak filmnya? Kalau menurut gue sih secara keseluruhan gue suka ya, terutama karakter Lex Luthor itu keren sih menurut gue. Mana lagi Lois Lane di versi ini cantik banget. Kayaknya ini Lois Lane dengan versi paling oke menurut gue. Oke bro, sampai di sini dulu video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.